Salam jumpa saudara, kembali kita berjumpa dalam Sapa Kalbar Spesial Pilkada bersama saya Raida Todi. Sapa Kalbar Spesial Pilkada hari ini bertandang ke kediaman salah satu bakal calon gubernur Kalimantan Barat, Muda Mahendrawan. Kita ingin tahu cerita di balik majunya Muda Jakius di Pilgub Kalbar 2024. Langsung saja kita sapa Muda Mahendrawan, bakal calon gubernur Kalimantan Barat. Pak Muda, Ya, apa kabar Pak? sudah sehat, terus menanjak bahagia. Ya, tentunya sudah berkeliling beberapa waktu terakhir ini. Iya, itu kita menikmati proses lah. Itu yang perlu prosesnya. Jadi proses ini kan lebih membuat kita mengenal dan sekaligus membuat kita banyak inspirasi yang didapat dari situ. Ini Pak Muda enaknya dipanggil Bapak atau Abang ini? Boleh, Abang pun Abang, boleh. Bang Muda. Baik, kita langsung sapa Bang Muda ini. Ya. Bakal calon gubernur Kalimantan Barat berpasangan dengan Jakius Senior Ya, di Pilgub Pak kali ini. Jakius Senior. Bang Muda, Ya, sejauh mana sih keseriusan Bang Muda maju di Pilgub Kalbar kali ini? pasti sangat serius. Pasti sangat serius. Karena ini bukan sekedar hanya kita ambisi kekuasaan atau bicara soal gagah-gagahan Ya. dan hanya pro formalistik. Ini kan tanggung jawab kita, pemimpinan ini kan nilai paling utama adalah tanggung jawab. Nah, saya titik berangkatnya kan dari memimpin di Kuburaya. Oke. Dulu saya memimpin Kuburaya juga, saya bukan langsung instan maju sebagai bupati, tapi saya berjuang dulu membentuk, memekarkan, menggagas, dan mengonsep serta melakukannya. Oke. Perjuangan untuk 3 tahun Kuburaya bisa terbentuk. Baru saya pun saat itu maju melalui jalur independen. Ya. Dan akhirnya melalui putusan MK itu, putusan independen, akhirnya saya bisa terpilih walaupun harus 2 putaran. Ya. Nah, artinya perjuangan itu tidak mulus begitu saja, tapi benar-benar banyak terjal dan banyak hal-hal lika-liku, dan ya kalau bahasanya itu berdarah-darah juga gitu kan. Penuh dengan sebuah perjalanan yang cukup memberikan tantangan, tapi itu penting supaya kita benar-benar disitulah sebenarnya spiritnya, bagaimana kita sesuatu itu maju bukan dengan instan tapi berproses. Nah, berproses ini artinya ada perjuangan-perjuangan, ada nilai di situ. Oke. Yang penting untuk bahan kita memimpin. Nah, sama dengan di pemilihan gubernur ini. Dari Kuburaya yang tadinya saya memimpin 625.000 penduduk, Oke. 196.000 rumah tangga, kemudian kan ini meluaskan ruang pengabdian. Kenapa? Karena saya melihat dan saya merasakan, serta saya memang berkeliling itu juga ingin dapatkan informasi. Oke. Dan juga bahan apa saja. Nah, ternyata banyak yang tahu tentang praktek baik dan inovasi-inovasi di Kuburaya, mulai dari inovasi CMS non tunai desa yang seluruhnya banyak belajar di Kuburaya, seluruh kabupaten, dan juga inovasi-inovasi terkait dengan cara meramu kebijakan anggaran yang mana mendahulukan hal-hal yang mendesak, termasuk mengutamakan hal-hal yang mempengaruhi IPM, Oke. sumber daya manusia, seperti misalnya program-program yang menyangkut kesehatan yang paling utama, bagaimana mewujudkan pelayanan kesehatan yang benar-benar ringan dan bahkan tidak berbiaya. Oke. Ini paling banyak sekali ditanya sama kalangan, terutama kalangan mak-mak, kalangan ibu-ibu, kalangan itu semua rata-rata pengen. Ya, saya kan selalu bilang bahwa kita ini kalau namanya jadi pemimpin nih, dari kepala desa sampai bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu sebenarnya mulai tanggung jawab kita itu mulai dari anak dalam kandungan itu udah tanggung jawab. Bagaimana dia bisa lahir sehat dan ibunya sehat. Nah, kita kan cikal bakalnya, nah generasi. Jadi tentu kita juga mikirkan bagaimana sesuatu itu kemudian masalah kesehatan yang paling signifikan. Kenapa? Karena sudah merasakan dan sudah menyadari semua bahwa ini hak dasar yang betul-betul sangat berpengaruh signifikan kepada kualitas hidup rumah tangga. Oke. Jadi bisa bahkan membuat rumah tangga miskin baru apabila dia tidak mampu berobat dan sebagainya. Makanya
tekadnya kita. Saya juga tidak banyak menjanjikan dan PHP macam-macam. Ya. Cuma saya menceritakan apa yang saya kerjakan di Kuburaya yang menjadi praktek baik, termasuk di pendidikan, termasuk mungkin insentif-insentif Ya. kepada kader posyandu, kepada guru PAUD, kepada guru ngaji, guru kifayah, dan kelompok peribadatan, serta jaminan-jaminan kesehatan dan jaminan tenaga kerjaan, dan juga terkait program-program UMKM, bagaimana caranya. Dan yang paling sering ditanyakan itu gini, selama ini katanya Bang Muda berarti nggak ada rumah jabatan loh di Kuburaya. Kok gitu katanya kan? Rasanya cuma Kuburaya ya. Iya, saya ceritakan. Itulah sebenarnya ramuan awal saya jadi bupati. Saya memilih satu langkah yang mungkin tidak biasa, tapi sebenarnya itu adalah untuk rakyat. Karena bangun rumah jabatan 4 itu minimal membutuhkan 60-70 miliar. Itu saya alihkan untuk sampai 2 periode pun saya tidak bangun. Karena itu bentuk keberpihakan yang nyata. Kita mau ngalah dengan rakyat itu di situ. Bukan tidak penting rumah jabatan di mana-mana, tapi kita ada yang jauh lebih penting bagi tanggung jawab kita. Kita alihkan untuk infrastruktur di kampung-kampung, infrastruktur, walaupun kita tahu bahwa berat ya Kuburaya ini ya, luas wilayahnya juga 800.000 hektar, dan di berbagai daerah semuanya teriak. Nah, bahkan kadang-kadang dia tidak ngerti masyarakat bahwa kita ini sudah berjuang mati-matian, sudah ngalah gini, masih, tapi tak apa-apa, itulah dinamika. Tapi kita berusaha untuk adil, dan kita alihkan juga dana-dana ini kepada semua hal-hal yang berdampak langsung. Jadi sekarang ini yang penting ramuannya jangan mubazir, berdampak langsung, dan bagaimana hal-hal yang paling penting yang dirasakan langsung oleh setiap rumah tangga. Nah, karena saya selalu bilang bahwa jadi pemimpin itu ya rumah tangga itulah jadi tanggung jawab kita. Baik, Bang Muda, awalnya Bang Muda ingin maju melalui jalur perseorangan di Pilgub. Kemudian berjalan akhirnya sempat. melalui Jadi jalur saya sampai partai. bilang waktu di KPU itu saya bilang saya ini datang 2 kali. Pertama daftar sebagai calon independen, mohon maaf. Kemudian sekarang datang melalui koalisi parpol, tapi yang menggunakan fasilitas putusan MK terkait dengan syarat untuk maju. Ada 7 parpol kalau tidak salah ya, yang akhirnya mengusung dan mendukung. Satu yang parpol kursi, yang lain non kursi, dan karena semua syarat MK itu dihitung berdasarkan perolehan suara, saya kira itu cerminan tatanan demokrasi yang sangat baik lah. Ya. Seperti apa, bisa cerita Bang, seperti apa kemarin lobby-lobby yang dilakukan sehingga bisa mendapatkan dukungan dan diusung oleh partai politik ini? Nah, pasti berdarah-darah juga ya? Iya, dan ini sangat rasanya gimana ya, sesuatu yang hadir tuh yang kita juga tidak duga. Pertama, keajaiban yang datang dari putusan MK. Saya yakin ini juga sebuah jeritan di berbagai daerah di penjuru negeri, sehingga akhirnya itu menjadi sebuah energi ya, sebuah hal yang kemudian dilihat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bagian daripada bagaimana menata demokrasi supaya tidak. Nah, kemudian yang cerita saya ini betul-betul saya juga seperti bagaimana ya, dibukakan atau ini tentang hal ini itu di akhir-akhir pada saat di 27-28 itu benar-benar situasinya saya sendiri bingung gitu kan. Begitu saya dapatkan ini kok cukup gitu kan, baru kita langsung komunikasi dalam waktu yang cepat selesai semuanya. Dan ya bagi saya ini jalan yang diberikan Tuhan lah, betul-betul kayak saya dulu tidak bisa maju pakai partai karena sudah diambil-ambil semua pakai putusan MK independen. Kemudian sekarang begitu juga, tidak bisa maju kursi, putusan MK. Jadi kayaknya saya ini takdirnya ini selalu harus dengan sesuatu yang diuji dulu. Diuji, benar-benar mental, benar-benar harus ikhlaskan, harus berserah. Tapi juga kita ikhtiar harus jalan terus, harus berupaya. Artinya keyakinan, itikat baik kita ini kan menyadari kita ini punya pemikiran. Itikat apa kita ini? Pakai kita mikirkan untuk diri sendiri, mikirkan hanya orang-orang dekat atau mikirkan orang banyak. Nah,
ini yang saya rasakan luar biasa. Benar-benar istri saya yang tahu saat itu, kemudian ini benar-benar juga di luar dugaan kami. Iya ya, ini kok ternyata tidak kita sadari. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan ini tanda-tanda baik. Oke, baik. Semesta masih memberikan jalan. Iya, baik. Bang Muda tahan dulu. Nanti kita akan bahas mengenai kenapa harus memilih Jakius Senior sebagai wakil baik. Anda di Pilgub Kalbar 2024. Sapa Kalbar spesial Pilkada masih akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar spesial Pilkada, masih dengan narasumber kita Muda Mahendrawan, bakal calon gubernur Kalimantan Barat dengan tema cerita muda Jakius maju di Pilgub Kalbar 2024. Nah, Bang Muda, tadi sudah cerita-cerita awalnya keseriusannya seperti apa untuk maju di Pilgub Kalbar, kemudian sejauh mana Bang Muda mengenal Kalimantan Barat, karena 2 periode di Kuburaya. Sedangkan Kalimantan Barat ini majemuk, kemudian wilayahnya lebih luas cakupannya. Seperti apa yang Anda lakukan nanti ke depan juga mungkin berkenal dengan masyarakat dan lain sebagainya. Iya, terima kasih. Jadi kemarin, kalau dulu saya aktifkan sebagai pegiat desa. Oke. Dari dulu saya sering membahas tentang desa. Jadi sejak dulu memang saya aktif dengan teman-teman NGO, teman-teman kampus, sering juga narasumber terkait dengan masalah-masalah tata kelola desa. Nah, ini yang membuat saya dari sejak dulu sekitar tahun 2005, 2006, 2007 itu memang selain saya berjuang Kuburaya membentuk berjuang pemekaran, tapi saya juga aktif bahkan membuat buku tentang ADD. Zaman dulu kan belum ada undang-undangnya itu. Nah, buku saku tentang ADD, karena ADD saat itu PP 72 baru keluar tahun 2007, dan saya memberikan sosialisasi dan penguatan. Nah, banyak hal-hal yang terhubung, termasuk saya dari dulu kan sering dekat dengan teman-teman dari aktivis, mahasiswa, mahasiswi dari berbagai daerah kan. Jadi kita sering diskusi, jadi sedikit banyak saya dan biasa jalanlah ke berbagai tempat di berbagai kabupaten. Nah, kemudian saya jadi Bupati Kuburaya, tentu saya fokus kan, fokus mengurus Kuburaya yang tadi saya cerita. Nah, kemudian kemarin, kira-kira setahun sebelum ini, saya sambil berjalan berbagai kabupaten, sambil kan sering dari kabupaten lain itu belajar di Kuburaya, mengenai pelayanan terpadu satu pintu, mengenai desa tadi, banyak kepala-kepala desa, perangkat desa yang belajar di Kuburaya. Nah, kita kan bisa sambil menggali nih. Sebenarnya problem-problem itu hampir sama, mirip, cuma beda-beda tantangan karena geografis, karena heterogenitas masyarakat, ya, kemudian berbagai ramuan yang perlu mungkin. Nah, oleh karena itu saya mempelajari apa-apa dan bagaimana kira-kira hal-hal yang menjadi tantangan, dan saya paham isu teratas tetap infrastruktur, karena memang orang mau bergerak ini kan semuanya hari-hari yang dihadapi. Nah, tapi ini saya sudah ketemu formulanya bagaimana caranya yang sifatnya itu lebih berkeadilan, tapi kita betul-betul tepat sasaran. Dan yang pasti sebenarnya bagaimana kita melihat bahwa Kalbar ini hanya membutuhkan cara ramuan, bagaimana kita tidak usah membangun hal-hal yang kira-kira tidak signifikan berpengaruh kepada masyarakat, misalnya bangunan-bangunan yang kira-kira apa sih hubungannya dengan orang sakit, apa hubungannya dengan orang menganggur, apa hubungannya dengan ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Karena ini kan pemerintah provinsi sebagai orang tua, semuanya diayomi, semuanya harus digerakkan. Dan ingat loh, masyarakat tuh bayar pajak loh, pajak motor, pajak mobil dan sebagainya, itu menjadi PAD loh. Dan itu kan harus kita bentuk tanggung jawab kita, harus kita layani juga. Bagaimana semua daerah itu kontribusinya, sehingga PAD provinsi itu kan 90% berasal dari pajak kendaraan bermotor. Nah, ini tentu harus dikembalikan lagi dalam bentuk-bentuk banyak infrastruktur, kesehatan, ya, itu bantu rumah sakit, bantu misalnya bantuan keuangan untuk puskesmas nambah, atau untuk tenaga-tenaga seperti posyandu, kemudian pendidikan juga, selain misalnya kita membantu siswa melalui BOS daerah, bisa juga dengan insentif-insentif bagi guru PAUD, guru honor,
bahkan THR-nya, kemudian yang sebagainya seperti yang saya lakukan juga di Kuburaya misalnya. Kemudian, jadi banyak hal sebetulnya termasuk juga program-program pemberdayaan. Misalnya di Kuburaya ada sekolah perempuan desa itu yang Paradikta. Nah ini juga salah satu yang akan kita buat di seluruh kabupaten karena terbukti itu banyak dampak kepada para kelompok ibu-ibu. Kenapa? Karena kalau ibu-ibunya itu lebih cerdas, lebih paham, lebih tangguh, itu keluarga-keluarga itu tangguh gitu kan. Nah ini penting. Nah yang paling signifikan itulah setelah saya pelajari semua, saya keliling itu sambil mengenal, itu juga kita mencari ramuannya. Nah inilah mudah-mudahan akan menjadi sebuah solusi. Makanya kami namakan Pak Jakius tadi pertanyaannya berpasangan. Kenapa berpasangan dengan itu juga karena isu teratas tadi infrastruktur kan salah satu. Bukan berarti juga hanya fokus itu, tapi bagaimana kita menjawab dengan terukur. Jadi gini, kadang kan kita bukan hanya sekedar Pak Jakius ini karena kita heterogen berbeda, bukan, tapi harus profesional juga. Nah, langsung apalagi beliau juga berpengalaman dulu di Landa, kemudian pernah di Bapeda Sanggau, kemudian di PUPR Provinsi lama 9 tahun lebih. Jadi otomatis rekam jejaknya itu kan paling tidak tahu. Oh dulunya jembatan jalan mana di daerah mana, misalnya semua kabupaten itu yang strategis-strategis dan mana yang bisa mencari formulasi, misalnya ada daerah-daerah yang kira-kira dan terukur. Jadi kalau misalnya kita masyarakat minta seperti ini, kita ada semacam kontrak politik untuk memperkuat ini, kita tidak bisa muluk-muluk bilang oh ya ini 2 tahun selesai, ini setahun selesai. Nah, harus kita lihat bahwa benar-benar ini satu hal yang harus terukur, bisa ke depan formulasinya dengan cara-cara dari pusat, dari provinsi, tapi itu juga harus dilihat apakah perlu multi year selama 3 tahun, bahkan bisa selama. Nah ini kan terukur semuanya. Tapi yang paling penting saya ingin tegaskan bahwa kalau ramuan kebijakannya seperti di Kuburaya, bahkan kantor DPRD pun kita kan tidak bangun, 17 tahun masih kontrak, ngalah dengan rakyat. Jadi hal-hal yang kira-kira tidak penting-penting, bangunan-bangunan, kita alihkan semua untuk infrastruktur rakyat. Itulah makanya Kalbar bahagia. Rakyat itu bahagia kalau kita memperlakukan adil semua. Nah ini slogan Anda, anak-anak macam kita dalam keluarga. Kalau ada anak-anak atau cucu diperlakukan tidak adil, kurang diperhatikan, merajuk juga dia kan. Artinya itu yang kita lakukan ini, tenang, bahagia ini adalah semua rumah tangga dan berkeadilan dan bisa memberikan nuansa ketenangan. Ya, tentunya sudah berkeliling beberapa waktu terakhir, aspirasi yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat itu apa, Bang? Yang pertama, paling banyak disampaikan adalah problem infrastruktur. Tapi ini semuanya juga seimbang dengan setelah kita diskusi problem biaya berobat kesehatan. Ini kenapa? Karena rata-rata siapapun kita ini mengalami ketika ada keluarga yang harus berobat, apalagi kalau udah rutin 3 bulan, 4 bulan masuk lagi opname. Ini udah langsung bisa membuat, maaf ya, jadi tadinya hidupnya pas-pasan atau hidupnya cukup, jadi jatuh dalam jurang miskin. Kenapa? Harus jual ini, jual itu, harus gadaikan. Nah ini, kalau orang sakit kan tidak bisa nunda. Kalian pendidikan, kalau anaknya mungkin dia pas ada sekolah di Jawa atau ada sekolah di swasta, masih bisa bilang, Dek semester ini dulu ya, nanti masih bisa. Tapi kalau sakit kan, apa yang kan harus dipertaruhkan. Itulah yang saya kira, saya bertekad untuk hal itu. Ada solusi yang sudah saya sampaikan, sebagaimana yang sudah saya praktekkan di Kuburaya. Jadi saya bukan PHP, tapi yang sudah saya kerjakan, yang saya ceritakan bagaimana rumah sakit Kuburaya dan juga penanganan. Baik Bang Muda, tahan. Nanti kita ingin tahu seperti apa konsep Bang Muda nantinya membangun Kalimantan Barat jika terpilih. Sapa Kalbar spesial Pilkada masih akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar spesial Pilkada dengan tema kita Cerita Muda Jakius Maju di Pilgub Kalbar 2024 bersama dengan bakal calon gubernur Kalimantan Barat Muda Mahendrawan. Bang Muda,
seperti apa kampanye yang akan dilakukan ke depan, terutama untuk menjaring pemilih-pemilih pemula. Iya, saya selalu bilang, ini anak-anak muda ini kan sekarang menjadi kalah pemilih yang perlu ada terdidik, harus ada memberikan informasi yang cukup kan, supaya semuanya partisipatif, jangan sampai golput dan mereka peduli dengan pilkada, karena harus tahu bahwa ini kepentingan mereka juga. Mereka harus berjuang juga, anak-anak muda ini harus diberi pemahaman bahwa ini adalah salah satu trik mereka untuk berjuang, berjuang bagi mereka juga, karena semua itu menjadi kepala daerah itu kan signifikan untuk menentukan arah kebijakan-kebijakan yang langsung berhubungan dengan termasuk anak-anak muda. Maka tadi saya ngomong di awal, pemimpin itu mulai dari anak dalam kandungan pun sudah dipikirkan, gimana dia sehat dan sebagainya. Dan kalau kita mikirkan itu, kita sudah tidak lagi terjebak pada pengkotak-kotakan etnis, agama dan sebagainya. Kan tidak mungkin setiap ibu hamil kita tuh berimajinasi apa isi di dalamnya, anaknya etnisnya, agamanya, semua pasti mikirkan dia sehat kan. Nah itu, jadi cara berpikirnya kita melihat kesamaan. Nah maka anak muda pun kita selalu memperkuat dengan cara-cara edukasi, tapi juga maklum kekinian. Mereka biasanya tidak hanya mau dengan ceramah atau dengan ini, tapi harus dengan contoh-contoh nyata dan sekaligus dengan hal-hal yang bisa membuat pendekatan ekonomi kreatif, pendekatan budaya, pendekatan seni, pendekatan yang kreatif, sekaligus juga untuk membuat mereka lebih progresif, lebih positif lah gitu melihatnya. Karena kan sekarang kan tantangannya kan Gen Z ini kan juga tantangan pengangguran, tantangan tidak ada aktivitas, ini kan ini yang menyebabkan banyak keresahan. Nah, di situ kita tidak hanya sekedar menyasar mereka hanya untuk kita jadikan maaf ya subjek untuk kepentingan kita objek, tapi juga sekaligus membawa mereka terinspirasi, tergerak, supaya mereka berpikir, oh iya ya saya harus seperti ini supaya saya juga menjadi anak-anak muda yang nantinya ikut berkontribusi, tidak hanya jadi beban bagi rumah tangganya, bagi keluarganya, bagi ini kan saya selalu tekankan itu. Nah makanya polanya tentu nyasarnya juga harus memberikan pemahaman, memberikan dampak, dan sekaligus kita juga ada ramuan kebijakan yang sifatnya untuk anak-anak muda ini seperti apa. Dari ekonomi kreatif yang hari ini justru memang paling banyak kepariwisataan, dan juga hal-hal yang menyangkut, karena sekarang kan era kolaborasi, semuanya serba kolaborasi dan kepong bakul kalau bahasa saya, bahwa semua itu bisa dapat peluang ke depan. Jadi bagaimana mereka merasa bahwa oh ini mereka ada peluang untuk ke depan. Nah makanya saya juga dalam pasangan Pak Jekius, kami langsung namakan poros jalan tengah. Karena ini kan pasangan yang mungkin terkejut ya, Sekalbar kan terkejut. Kalau tiba-tiba nongol tanggal 29. Nah, tapi tidak apa-apa, terkejut biar ingat semua, gitu kan. Biar nyetrum Sekalbar. jadi ya bagi kami, poros jalan tengah itu adalah bagaimana kita itu hadir sebagai solusi. Hadir sebagai jalan keluar untuk bisa melihat problem itu secara seimbang dan secara objektif, tidak hanya berkelindan pada hal-hal yang maaf ya, pada hal-hal yang terkotak-kotak, tapi juga kita penuh dengan ide, gagasan, inovasi, dan apa yang praktek baik yang ada seperti kami Ibu, itulah inovasi-inovasi yang juga menjadi bahan kita untuk nanti diterapkan di seluruh daerah, termasuk ramuan kebijakan yang terkait dengan anggaran seperti apa yang kita bisa lakukan, termasuk poros jalan tengah itu istilahnya gini, kita ini kan bukan salah satu dari yang memimpin sebelumnya, jadi berarti kami ini belum pernah mimpin, saya terutama baru mau meluaskan. Nah disitulah mungkin poros jalan tengah itu sebagai jalan tengah, karena ini adalah mudah-mudahan menjadi sebuah hal yang segar, yang menyegarkan, dan harapan yang betul-betul fresh, yang betul-betul misalnya memberikan satu ekspektasi dan satu hal yang baik ya. Nah tapi ini saya juga selalu menekankan kepada semua relawan Simpul di mana-mana bahwa saya kan dulu kan dengan independen,
Jadi semua relawan yang dulu ya syukurnya artinya tetap Masih ikut, ya? tetap karena memang mereka menggerakkan. Nah, tinggal memperluas dan semuanya. Jadi saya kira nafasnya tetap nafas yang kita lakukan itu benar-benar dari bawah semua. Benar-benar dari tapak ya kalau bahasa kita. Nah, jadi kita menghargai semua elemen yang ada di tingkat tapak ini, dari tingkat level paling bawah RT sampai di bawah semua komponen itu di semua daerah. Karena kita ini mau ngurus memang betul-betul semua ini ya sifatnya memang bukan sekedar hanya ngurus orang ini, tidak hanya sekedar sampai pilkada selesai, tapi ngurus benar-benar berkelanjutan karena yang namanya mengurus orang ini membutuhkan panggilan nurani yang betul-betul kokoh, kuat. Nah itulah yang kalau sampai pilkada saja nanti seperti misalnya kita dianggap hanya manfaatkan orang hanya sampai saat itu, tapi inilah keyakinan. Makanya dalam kontestasi itu kan sebenarnya sederhana. Kita sama-sama sebenarnya tidak perlu ribet-ribet, tidak perlu ribut juga, tidak perlu ini. Karena semua kita sama-sama meyakinkan siapa yang lebih diyakini dan dipercaya untuk ngurus nih, betul-betul ngurus. Ngurus itu artinya setelah pilkada pun diurus gitu. Jadi diperhatikan dan kita benar-benar konsisten dengan apa yang kita jalankan, apa yang kita sampaikan, apa yang menjadi konsep pemikiran dari pikiran terdalam kita. Makanya saya ini dari dulu mengalir begitu saja, dalam arti mengalir itu mengikuti suara batin dan jeritan nurani masyarakat yang ada di seluruh penjuru pelosok ini. Karena saya dulu aktivis pegiat desa, jadi ya memang sudah saya tangkap itu jeritan nuraninya dan sebagainya. Nah disinilah menjadi bahan kita mudah-mudahan ke depan akan mewujudkan pemerintah Provinsi Kalbar yang bisa membahagiakan semua rumah tangga di seluruh penjuru. Dan itu bagian dari konsep Anda ke depan. Ya, jadi ya dengan Pak Jagus karena sasarannya semua mendarat lah. Jadi konsepnya fokus, yakin, terukur, mendarat, berdampak. Nah, jadi semua itu 5 itu yang kami pakai untuk. Bang Muda, pilkada, pilgub ini bersifat kedaerahan sehingga sangat rawan. Juga bagian dari harapan Anda kepada masyarakat, penyelenggara dan seluruh pihak agar isu-isu ini juga bisa jangan sampai terprovokasi lah masyarakat. Ya. Saya kira ini juga bagian daripada konsep saya dengan Pak Jagus. Makanya kita selalu bersandar juga pada apa ini yang mau dikerjakan. Profesionalitas juga. Nah, seperti Pak Jagus adalah birokrat. Nah, tentu fokus, karena saya bilang kita ini mau langsung kerja, mau langsung bergerak action. Jadi biar, mohon maaf, biar tidak terlalu banyak drama-dramanya. Jangan sedikit-sedikit ada drama, ada curhat sana curhat sini antara. Jadi kita tuh kerja aja, fokus saja. Nah saya yakin beliau Pak Jagus memang fokus karena memang dulunya pekerja dan betul-betul melakukan itu. Saya kira dengan apa yang ada tantangan ini membuat beliau bisa fokus, dan saya juga akhirnya mudah-mudahan kalau diberikan kepercayaan tentu akan fokus juga. Dan ya rakyat ini kan juga sudah capek dengan banyak-banyak drama-drama atau intrik-intrik. Ya udahlah, enggak usah cuma kita action-actionnya yang harus kita lakukan. Sama lah seperti sekarang misalnya isu seperti ada isu pemekaran ya. Sebenarnya bagi kita isu-isu ini ya memang jangan hanya muncul jadi gorengan politik ketika ini. Nah caranya apa? Sebenarnya ini kan hanya butuh action-action yang nyata. Action bagaimana kita betul-betul menyampaikan itu, betul-betul serius ya pada saat mengurus itu. Misalnya proses ya seperti sekarang kan yang Kapas Raya lah yang seolah jadi polemik dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini adalah intinya bagaimana kita serius. Seperti saya dulu waktu saya kan pelaku sejarah dan langsung melakukannya untuk Kuburaya. Saya kira ini butuh keseriusan dan butuh konsep yang betul-betul solid dan terukur dan benar-benar actionnya kepada antara daerah dan pusat ini benar-benar dilakukan, benar-benar dijalankan. Sehingga menjadi agenda. Seperti Kaltara kan bisa. Iya kan? Kaltara, Kaltim kan. Nah, berarti kita juga bisa. Baik, terima kasih Bang Muda, kita sudah di akhir perbincangan kita dan
Terima kasih untuk waktunya dan juga menyediakan tempat untuk kita berbincang-bincang hari ini. Dan saudara, demikian perbincangan kita bersama bakal calon Gubernur Kalbar Muda Mahendrawan mengenai cerita di balik majunya Muda Cakyus di Pilgub Kalbar 2024. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Saya Raida Todi bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terus saksikan program-program menarik lainnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam menanjak. Kalbar bahagia. Kompas TV, independen, terpercaya.